Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada saat ini di dalam Amsal 20 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita dapat melihat ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ketika kita tidak bisa mengontrol amarah kita, itu bisa menyebabkan perbantahan, itu bisa menyebabkan perkelahian. Oleh sebab itu, tema renungan kita pada saat ini adalah mengelola kemarahan. Ya, mengelola kemarahan itu perlu sebelum dampaknya dapat merusak dan merugikan kita semua. Nah, kemarahan adalah bagian dari emosi manusia yang sangatlah wajar dan normal. Tetapi kalau itu sudah terlalu berlebihan, kemarahan kita terlalu berlebihan, itu dapat merugikan kita semua. Seperti api berpotensi mencelakakan jika itu berlebihan. Begitu juga dengan kemarahan kita yang tidak jarang mendatangkan akibat buruk bila tidak dikendalikan dengan benar. Nah, catatan saat ini memberikan peringatan terhadap kita yang mungkin cepat marah atau memiliki kemarahan yang bisa timbul dalam hati manusia. Kemarahan dalam firman Tuhan dalam ayat 3 ini diidentikan sebagai karakteristik orang bodoh. Berbicara mengenai orang bodoh maupun kebodohan merujuk kepada sebuah pengambilan keputusan yang tidak bijak ataupun seseorang yang kehilangan kendali atas tingkah lakunya karena dikuasai oleh kemarahan ini. Tentunya ada perbandingan antara orang bodoh dengan orang yang berhasil menjauhi perbantahan dan pertengkaran. Dapat dilihat juga dari perbuatan-perbuatan mereka, menentukan identitas mereka juga. Atau paling tidak, bagaimana orang lain mengenal mereka ketika mereka dapat mengatasi dan tidak dapat mengatasinya. Nah, dalam ayat 11 kita dapat melihat di mana situasi itu sudah terjadi semenjak mereka masih kanak-kanak. Menarik untuk kita pelajari dan melihat bahwa kemarahan itu tidak selalu dilihat secara negatif. Salah satunya digambarkan sebagai kemarahan dari seorang raja di dalam Amsal 20 ayat 8. Di mana di hadapan raja orang baik tentunya mendapatkan ketenangan, dan orang yang melakukan kejahatan tentunya mendapatkan ketakutan. Karena saat penghakiman akan disalahkan dan dihukum orang yang tidak baik. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kemarahan raja itu muncul saat ia melihat sesuatu yang tidak benar, tidak baik sedang terjadi di hadapannya. Raja marah karena ketidakadilan yang terjadi. Nah, di dalam Amsal 20 ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau observasi tentunya penulis adalah Salomo. Dan pasal 20 ini adalah kata-kata hikmat dari Salomo juga. Dan ayat ini dikatakan nasihat, bisa dikatakan juga sebagai pepatah juga bisa. Nah, ayat ini menyinggung dua sifat orang yang berbeda. Yang pertama, orang terhormat yaitu dia yang menjauhi pertengkaran, perbantahan, dan kemarahan yang meluap atau yang meledak. Orang yang terhormat yaitu mereka yang bisa mengontrol emosi. Ya, sedangkan orang bodoh yaitu dia yang tidak dapat mengontrol kemarahannya sehingga dapat menyebabkan perbantahan, pertengkaran, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Orang bodoh yaitu mereka yang tidak bisa mengontrol emosi. Ya, sedikit-sedikit apa yang terjadi marah, emosi dan sebagainya. Nah, dan tujuan ditulis ayat ini supaya kita dapat belajar untuk menguasai emosi atau kemarahan kita. Karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dapat merugikan kita. Nah, di dalam interpretasi apa yang dapat kita pelajari, yang pertama, marah jika tidak dikelola dengan baik tentu berdampak buruk bagi diri sendiri
dan orang sekitar. Ya dapat kalau amarah itu meledak dapat memicu perkelahian, perbantahan, permusuhan dan dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Tetapi nasihat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan, ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Lalu kemudian ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Dampak buruknya kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu kemudian ayat 21 perhatikan, "Sebab itu buanglah." Kita harus membuang setiap kemarahan yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita. Karena itu merugikan kita dan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, jangan berbuat dosa dan segera padamkan kemarahan sebelum matahari terbenam. Nasihat firman Tuhan juga di dalam Efesus 4 ayat 26, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa." Firman Tuhan berkata ketika kita marah, jangan kita berbuat dosa. Ketika kita marah tentunya mulut kita yang berkata-kata bahkan tingkah laku kita. Tetapi kita harus menahannya. Karena firman Tuhan berkata janganlah kamu berbuat dosa. Lalu kemudian berkata janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ketika matahari terbenam setidaknya amarah kita sudah tidak ada lagi atau kita sudah memiliki ketenangan itu. Ketenangan daripada Tuhan. Dan biarlah kita ketika marah jangan kita berbuat dosa tetapi kita harus menjadi pribadi yang sabar. Lalu kemudian yang ketiga, marah dapat membuka celah untuk iblis masuk dan menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nasihat firman Tuhan juga di dalam Efesus 4 ayat 27 mengatakan, "Dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis." Ketika kita marah, ketika kita tidak dapat mengelola emosi kita, kemarahan kita, itu dapat memicu iblis menguasai kehidupan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dapat merugikan kita semua. Oleh sebab itu jangan membuka celah. Dengan kita marah kita membuka celah bagi iblis. Tapi ketika kita marah, ya poin sebelumnya mengatakan jangan berbuat dosa. Karena kalau kita berbuat dosa berarti kita memberikan celah bagi iblis untuk menguasai kemarahan kita. Lalu yang keempat, marah yang isinya menghujat orang lain atau berkata kotor seharusnya tidak ada di mulut kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena pada umumnya kalau orang lagi marah selalu mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membangun dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang tidak baik dan harus dijauhi bagi setiap kehidupan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belajar firman Tuhan, ketika kita marah tentunya kita belajar untuk mengeluarkan kalau perlu dan harus mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun atau kata-kata yang tidak menyakiti atau kata-kata yang tidak kotor tentunya. Karena umumnya kalau orang marah itu tentunya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor. Tapi kita kalau marah kita harus menguasai lidah kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor tersebut. Lalu yang kelima, membuang segala kemarahan. Nasihat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita dapat melihat di mana kemarahan ini firman Tuhan berkata hendaklah dibuang. Karena itu adalah salah satu kejahatan dan tidak baik juga bagi setiap kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, membuang segala kemarahan yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita. Kita harus membuangnya karena firman Tuhan berkata, buanglah dari antara kamu. Berarti ini salah satu kejahatan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lalu menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, meningkatkan pengendalian diri. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita harus meningkatkan pengendalian diri kita. Orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya dikatakan melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang yang merebut kota. Jadi cara terbaik untuk mengontrol emosi atau kemarahan adalah dengan kita menjadi pribadi yang sabar. Bagaimana caranya? Tentunya kita
perlu melatih kesabaran kita setiap hari. Setiap hari harus melatih kesabaran itu supaya kita dapat meningkatkan pengendalian diri kita atas kemarahan yang mungkin dapat memicu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lalu aplikasi yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik. Dengan kita tentunya berdoa kepada Tuhan, meminta ketenangan dan tuntunan daripada Tuhan supaya kita dapat tenang dan dapat mengelola emosi dengan baik. Dan kalau cara dunia mereka mengatakan tarik nafas yang dalam. Itu juga bisa kita praktekkan bersama-sama. Ketika kita marah, kita tarik nafas yang dalam supaya kita dapat menjadi tenang kembali. Lalu yang ketiga, aplikasi yang ketiga, ketika kita marah, yaitu kita harus mencari solusi atas kemarahan. Yang mencari jalan keluar ketika sedang marah, bukan terus mencari kesalahan yang sedang terjadi atau yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak melarang kemarahan itu. Sejauh itu terkendali dan berlandaskan alasan yang tepat, itu boleh-boleh saja. Pada akhirnya kita belajar untuk waspada dan meningkatkan pengendalian diri agar jangan sampai kemarahan yang timbul dalam hati kita justru berbalik menjadi malapetaka. Maka dari itu, marilah kita bersandar pada hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Saya tahu bahwa setiap orang pasti pernah marah ketika mengalami banyak hal yang terlalu menyakitkan dalam hidup ini. Saya pun pernah mengalaminya. Ya, itu wajar, tetapi kemarahan itu sebaiknya dikelola dengan baik. Mari belajar mencari solusi atas kemarahan yang sering kita rasakan sambil mulai mengaplikasikan bagaimana kita, orang percaya, harus hidup dalam keseharian. Ya, tentunya sabar, perkataan yang membangun ketika lagi marah, ya penuh kasih, dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami belajar Tuhan untuk kami dapat mengelola emosi atau kemarahan kami Tuhan dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kami ketenangan, kesabaran, atau berikan kami Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami Tuhan. Supaya kemarahan itu tidak menguasai kehidupan kami, supaya Tuhan kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk membuang segala kemarahan yang ada dalam kehidupan kami. Demikian juga Roh membantu keluarga GPD El Shaddai Magelang dalam kelemahan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Sebab keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk keluarga GPD El Shaddai Magelang kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.